MAHM, putra bungsu dari Maman Suherman, yang merupakan anggota Dewan Pakar DPD PKS Cilegon, ternyata sempat melawan sebelum dibunuh oleh pelaku perampokan pria berinisial HA, 31. Korban MAHM dihabisi pelaku HA di lantai 2 rumah mewah orang tuanya di perumahan Bukit Baja Sejahtera, BBS 3, Kelurahan Ciwaduk, Kota Cilegon, Banten, Selasa 16 Desember 2025. Fakta ini diungkap Polda Banten dalam ekspos kasus di kantor Polres Cilegon, Senin 5 Januari 2026. Melansir Tribun Banten, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Banten, Kombes Pol Dian Setiawan, mengatakan aksi pelaku berawal dari niat melakukan pencurian di rumah kosong. Namun, situasi berubah ketika pelaku bertemu dengan korban di dalam rumah. Motif awalnya adalah pencurian, namun karena kepergok dan terjadi perlawanan, pelaku panik hingga melakukan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia, ujar Dian dalam keterangan resmi. Peristiwa bermula pada Selasa, 16 Desember 2025, sekitar pukul 11 WIB. Pelaku berangkat dari rumahnya di kawasan perumahan Bumi Rakata Asri, Kota Cilegon, menggunakan sepeda motor. Pelaku kemudian berkeliling di sejumlah kawasan perumahan dengan tujuan mencari rumah yang ditinggal penghuninya. Setelah tidak menemukan sasaran, pelaku akhirnya menuju perumahan BBS 3. Sekitar pukul 13 WIB, pelaku melihat sebuah rumah yang dianggap sepi. Untuk memastikan kondisi rumah tersebut, pelaku sempat menekan bel rumah. Meski ada respon dari dalam, pelaku tetap masuk ke halaman rumah dengan cara melompati pagar. Setelah berada di dalam area rumah, pelaku menuju bagian belakang dan masuk ke dalam rumah melalui jendela kamar. Di lantai bawah, pelaku sempat mencari barang berharga, termasuk mencoba membuka brankas, namun tidak berhasil. Pelaku kemudian naik ke lantai 2 rumah. Di salah satu kamar, pelaku mendapati korban MAHM berada seorang diri. Di lantai 2 inilah, pelaku bertemu dengan korban, kata Dian. Saat berada di dalam kamar, pelaku sempat berkomunikasi singkat dengan korban terkait keberadaan orang tua dan barang berharga di rumah tersebut. Namun, situasi berubah ketika korban berusaha melawan dan berteriak meminta pertolongan. Dalam kondisi panik, pelaku melakukan tindakan kekerasan yang menyebabkan korban tidak tertolong. Setelah kejadian tersebut, pelaku kembali mencari barang berharga di beberapa ruangan, namun tidak menemukan apapun. Pelaku kemudian meninggalkan rumah melalui jalur yang sama saat masuk. Dalam upaya menghilangkan jejak, pelaku membersihkan diri dan membuang sejumlah barang yang digunakan saat beraksi di beberapa lokasi berbeda di Kota Cilegon. Setelah itu, pelaku kembali ke rumahnya dan beraktivitas seperti biasa. Terungkap dari kasus percobaan pencurian. Pembunuhan ini akhirnya terungkap setelah polisi menerima laporan percobaan pencurian di rumah warga lain pada awal Januari 2026. Dari laporan tersebut, polisi mengamankan seorang pria yang ciri-cirinya mengarah pada pelaku pembunuhan di BBS 3. Setelah dilakukan pemeriksaan mendalam dan pencocokan barang bukti, pelaku mengakui keterlibatannya dalam kasus pembunuhan tersebut, ujar Dian. Barang bukti yang diamankan antara lain sebilah pisau, alat congkel, dan sarung tangan. Merupakan warga Palembang, Sumatera Selatan, pelaku pembunuhan MAHM, 9, anak anggota Dewan Pakar Partai Keadilan Sejahtera, PKS, Kota Cilegon, Banten, Maman Suherman. Setelah kepergok mencuri di rumah mantan anggota DPRD Kota Cilegon, Roisudin Sayuri, Minggu 28 Desember 2025, pelaku berinisial HA 31 tahun, ditangkap. Pada Jumat 3/1 Januari 2025, penangkapan dilakukan di lingkungan Pabuaran, Kelurahan Ciwedus, Kecamatan Cilegon. Kerabat Roisudin Sayuri, Dede Rohana, yang merupakan anggota DPRD Provinsi Banten, mengatakan pelaku merupakan karyawan swasta. Berdasarkan identitas surat izin mengemudi, SIM, dan kartu anggota serikat, HA tertulis sebagai seorang karyawan di perusahaan ternama yang berada di Cilegon. Dede pun heran, lantaran menurutnya, gaji di perusahaan tempat pelaku bekerja sudah cukup banyak. Namun, HA masih melakukan aksi pencurian. Dilihat dari SIM dan kartu anggota serikat, dia seorang pekerja, karyawan perusahaan ternama.
Padahal gajinya lumayan. Tapi kok mencuri? Kata Dede. Sabtu 3/1 Januari 2026. Dikutip dari tribunbanten.com. Dede mengatakan awalnya tak mengetahui HA ada kaitannya dengan kasus kematian anak politikus PKS, Maman Suherman. Ia menyampaikan HA melancarkan aksinya saat kondisi rumah kerabatnya tengah sepi. Menurutnya, rumah Roy Sudin kerap kosong setiap akhir pekan karena ditinggal pemiliknya ke BSD, Tangerang. Soalnya setiap hari Sabtu Minggu rumah itu kosong karena ditinggal ke BSD, karena punya rumah juga di BSD. Kalau hari Minggu itu memang tidak ada orang, ungkap dia. Aksi pencurian itu terekam kamera CCTV yang kemudian dilaporkan ke Polsek Cilegon. Dalam kejadian itu, sejumlah perhiasan hilang, sementara sebuah brankas sempat dibawa keluar rumah menggunakan kursi roda. Namun, brankas itu ditinggalkan pelaku karena belum sempat dibuka. Yang hilang perhiasan, dan brankas sudah berada di luar rumah dibawa menggunakan kursi roda, tetapi belum sempat diambil, dan akhirnya ditinggalkan, ucap Dede. Brankas yang tertinggal itulah yang akhirnya membuat pelaku kembali lagi ke rumah tersebut untuk melakukan aksi pencurian kedua. Pada Jumat siang, saat rumah kembali dalam kondisi sepi, pelaku masuk ke rumah dengan tujuan membongkar brankas tersebut. Akan tetapi, aksinya kepergok oleh asisten rumah tangga, ART, yang sedang membersihkan rumah. Pelaku yang panik berusaha melarikan diri. Pada hari Jumat itu, dia sampai membawa pemanas gembok. Sepertinya penasaran ingin membongkar brankas. Di dalam rumah dia sudah memegang semua kunci kamar. Lalu ketahuan oleh ART yang sedang bersih-bersih. ART berteriak, dan pelaku langsung lari, tuturnya. Saat berupaya melarikan diri, pelaku terpeleset dan jatuh. ART lantas meminta bantuan warga sekitar dan menghubungi pemilik rumah, yang selanjutnya melapor ke polisi. Kapolsek Cilegon, Kompol Firman Hamid mengatakan, HA ditangkap oleh tim gabungan Polres Cilegon dan Polda Banten, Jumat. HA diringkus saat melakukan aksi pencurian di rumah Roy Sudin Sayuri yang berada di lingkungan Pabuaran, Kelurahan Ciwedus. Jadi, informasi dari pembantu yang ada di rumah tersebut, sekitar pukul 11.55 WIB, melihat ada seorang laki-laki yang tidak dikenal berada di ruang tamu, kata Firman kepada tribunbanten.com, Sabtu 3 Januari 2026. Menyadari aksinya diketahui, pelaku langsung panik dan mengejar ART tersebut sambil mengancam. Pelaku bahkan membawa senjata tajam jenis pisau. Beruntung, ART tersebut berhasil keluar dari rumah melalui pintu samping. Dia berteriak, kemudian pelaku mengancam menggunakan pisau, tetapi pembantu itu berhasil melarikan diri. Setelah itu, warga melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek, ungkapnya. Menindaklanjuti laporan tersebut, petugas piket Polsek Cilegon bersama personel Bantuan Kendali Operasi atau BKO Brimob